Raffi duduk di beranda rumah kayu milik kakeknya, menghadap hamparan tanah yang luas dan kosong. Hanya ada beberapa tanaman cabai milik Pak Arman yang telah berbuah, namun itu tidak lagi menarik minatnya. Dalam benaknya, ia membayangkan sebuah kebun buah yang subur, penuh dengan pohon-pohon yang berbuah lebat. Kebun itu akan menjadi karya pertamanya, warisan yang akan ia berikan untuk desa ini, dan untuk dirinya sendiri. Raffi bukanlah seorang petani biasa. Dia adalah lulusan Universitas Pertanian, mendapatkan beasiswa penuh dan banyak belajar tentang pertanian modern. Namun, ia sadar bahwa teori dan buku tidak selalu cukup. Menggarap kebun di tanah warisan keluarganya adalah tantangan nyata, dan disinilah ia akan menguji segalanya. Kakeknya, Pak Arman, seorang petani cabai yang telah lama mengelola kebunnya, melihat perubahan besar dalam cara Raffi memandang pertanian. Jangan terlalu terburu-buru. Nak, tanah ini tidak seperti apa yang ada di kampusmu. Tanah ini sudah lama tidur. Butuh kesabaran, kata Pak Arman suatu pagi, ketika Raffi memutuskan untuk memulai. Dengan penuh semangat, Raffi mulai membersihkan tanah yang telah lama terbengkalai. Ia menarik akar-akarnya yang keras dengan sabit, membersihkan batu-batu besar, dan mencangkul tanah yang keras. Setiap gerakan sabarnya terasa penuh harapan, meskipun tubuhnya mulai lelah. Ia tahu bahwa kerja keras adalah kunci, dan ia harus berjuang keras untuk mendapatkan hasil yang baik. Minggu pertama, ia memulai dengan menggali saluran irigasi sederhana. Air adalah darah bagi tanaman, pikirnya. Raffi tahu betul bahwa air yang cukup akan menentukan keberhasilan kebun buah yang ia impikan. Ia bekerja dengan hati-hati, memastikan bahwa saluran airnya mengalir dengan lancar ke seluruh kebun. Namun, ketika hujan turun, ia merasa khawatir jika saluran irigasinya tidak cukup baik. "Pak, apakah saluran ini cukup untuk menahan air hujan yang deras?" tanya Raffi kepada kakeknya, yang sedang duduk di bawah pohon sambil mengisap cerutu. Pak Arman memandang sejenak, lalu mengangguk pelan. "Saluran itu sudah baik, tapi kau harus siap kalau musim hujan datang. Tanah ini bisa jadi sangat licin dan becek. Kamu harus pintar mengelolanya." Raffi mengangguk, bertekad untuk belajar. Ia terus melanjutkan pekerjaannya, menyiapkan tanah dengan hati-hati. Setelah tanah siap, ia mulai menanam pohon-pohon buah pilihan, mangga, durian, rambutan, dan jeruk bali. Ia memilih bibit unggul yang dibeli dari pasar petani lokal, memastikan bahwa setiap pohon memiliki potensi untuk tumbuh subur. Setelah menanam bibit-bibit itu, Raffi tak hanya duduk menunggu. Ia seringkali mengunjungi kebun setiap pagi dan sore, memeriksa perkembangan tanaman, memastikan mereka mendapatkan cukup air, dan menyiangi rumput yang mengganggu. Kadang, ia menemui beberapa tanaman yang layu, dan ia harus memikirkan cara untuk mengatasi masalah itu. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah kebunnya akan berhasil, atau justru gagal total seperti yang sering ia dengar dari cerita petani-petani lain. Raffi menatap kebunnya dengan penuh harapan. Ia tahu perjalanan ini masih panjang. Ada banyak hal yang belum ia ketahui, banyak tantangan yang harus dihadapi. Tetapi satu hal yang pasti, ia sudah memulai langkah pertama. Dan itu, menurutnya, adalah hal yang paling penting. Suatu sore yang cerah, Raffi sedang membersihkan gudang lama milik kakeknya. Gudang itu penuh dengan barang-barang lama, sebagian besar tak terpakai, dan berbau debu yang sudah lama mengendap. Raffi yang ingin merapikan sedikit demi sedikit, membuka kotak-kotak yang sudah lama tak tersentuh. Di salah satu sudut gudang, sebuah buku tua menarik perhatiannya. Buku itu terbungkus kertas kecoklatan, usang, dan terikat dengan tali kulit yang sudah rapuh. Tanpa pikir panjang, Raffi membuka buku itu. Ternyata, itu adalah buku harian milik ayahnya, yang telah lama meninggal. Raffi belum pernah membaca buku harian itu sebelumnya, dan rasa penasaran pun membawanya lebih jauh ke dalam halaman-halaman yang berisi tulisan tangan ayahnya. Banyak catatan yang berisi tentang kebun, tanaman, dan segala hal yang berkaitan dengan bertani. Ada satu hal yang menarik perhatian Raffi, di halaman terakhir,
terdapat sebuah tulisan yang cukup rinci mengenai cara membuat pupuk jumbo. Namun, ketika Raffi hendak memikirkan lebih jauh tentang pupuk itu, sebuah kertas tua jatuh dari dalam buku tersebut. Raffi mengambilnya dan membacanya. Di dalamnya, tertulis dengan jelas sebuah resep rahasia yang tampaknya dapat membuat pupuk yang dapat memperbesar hasil panen. Pupuk jumbo, gumam Raffi, membayangkan betapa hebatnya jika ia bisa menggunakannya untuk kebunnya sendiri. Namun, ia merasa bingung, karena resep itu terlalu teknis dan tidak dijelaskan dengan rinci. Penasaran, ia bertanya kepada kakeknya tentang resep pupuk tersebut. "Kakek, ini resep pupuk dari ayah. Apakah kakek tahu cara membuatnya?" tanyanya. Pak Arman menatapnya dengan bingung. "Maafkan kakek. Nak, kakek sudah tua, tidak tahu cara membaca yang rumit seperti itu. Kakek hanya tahu bertani dengan tangan dan pengalaman." Raffi merasa sedikit kecewa, tetapi ia memutuskan untuk menyimpan resep itu dengan baik, berharap suatu saat bisa mencobanya. Ia menyadari bahwa meski ilmu bertani banyak yang bisa dipelajari dari buku dan teori, pengalaman adalah guru terbaik. Beberapa bulan berlalu, dan kebunnya yang mulai tumbuh subur kini memasuki musim panen pertama. Raffi memutuskan untuk memanen buah melon yang sudah cukup besar. Ia merasa bangga melihat hasil jerih payahnya mulai tampak. Melon-melon itu cukup besar, dan kulitnya sudah menguning, tandanya siap untuk dipetik. Namun, ketika ia memotong melon pertama, ia terkejut. Ukuran melon itu jauh lebih kecil daripada yang ia harapkan, dan rasanya juga kurang manis. Raffi merasa kecewa. Ia sudah menunggu begitu lama, memeriksa setiap pohon, memberi perawatan terbaik, dan berusaha keras, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Namun, Raffi mencoba untuk tidak terlalu larut dalam kekecewaan. Ia mengingat kata-kata kakeknya yang selalu mengatakan bahwa bertani itu butuh waktu, dan hasilnya tidak bisa diprediksi. Mungkin ini hanya awal, pikirnya. Ini baru langkah pertama. Dengan perasaan campur aduk, Raffi mengumpulkan semua melon dan membawanya ke pasar. Ia menawarkannya kepada para pedagang dengan harga yang lebih rendah, meskipun sedikit ragu. Ini mungkin bukan yang terbaik, tapi ini yang pertama, pikirnya. Mungkin lain kali akan lebih baik. Raffi tidak terlalu mengambil pusing tentang hasil pertamanya. Ia tahu, ini adalah bagian dari proses belajar. Walaupun ada kekecewaan, ia memutuskan untuk terus maju, belajar dari setiap kesalahan, dan menantikan hasil yang lebih baik di masa depan. Sebab, bagi Raffi, bertani bukan hanya soal teori, tetapi tentang kesabaran, ketekunan, dan pengalaman yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Setelah panen pertamanya yang mengecewakan, Raffi tidak menyerah begitu saja. Ia tahu bahwa bertani bukanlah perkara instan. Namun, perasaan kecewa itu tetap menghantui. Melon yang ia tanam memang tumbuh, tetapi ukurannya kecil dan rasanya jauh dari harapan. Mungkin aku salah memilih tanaman, pikirnya. Aku harus coba lagi dengan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa menghasilkan dengan lebih baik. Setelah berpikir panjang, Raffi memutuskan untuk mencoba menanam semangka. Semangka, menurutnya, adalah buah yang sangat diminati di pasar dan jika bisa berhasil menanamnya dengan baik, pasti akan membawa keuntungan lebih. Selain itu, semangka juga bisa tumbuh dengan cepat, dan Raffi merasa ini bisa menjadi peluang baru untuk memperbaiki kebunnya. Raffi mulai menggarap lahan kembali. Ia membersihkan tanah, menggemburkan kembali tanah yang sudah agak padat, dan memperbaiki saluran irigasi. Kali ini, ia memutuskan untuk benar-benar mengikuti langkah-langkah yang lebih rinci, mencoba teknik yang lebih baik. Ia membuka buku-buku yang dia dapatkan selama kuliah, dan mencari segala informasi tentang cara menanam semangka yang baik. Tidak hanya itu, ia juga menghubungi teman-temannya yang sesama mahasiswa pertanian untuk bertanya tentang pengalaman mereka dalam menanam semangka. "Raffi, pastikan tanahnya subur dan ada cukup kandungan air," kata teman Raffi, Doni, saat dihubungi lewat telepon. "Jangan lupa beri pupuk yang cukup, dan semangka suka banyak sinar matahari. Jangan terlalu dekat dengan tanaman lain, beri ruang yang cukup."
Raffi mencatat setiap saran yang diberikan Doni. Ia merasa semakin yakin bahwa kali ini hasilnya akan lebih baik. Selama 2 bulan penuh, Raffi bekerja tanpa lelah di kebunnya. Setiap pagi ia menyiram semangka-semangka yang baru ditanam, memastikan mereka mendapatkan cukup air dan cahaya matahari. Ia bahkan menambahkan pupuk khusus yang disarankan oleh teman-temannya. Setiap hari, ia mengamati pohon semangka dengan cermat, memeriksa setiap daun dan batangnya. Namun, meski semangka-semangka itu mulai tumbuh lebih besar, rasa cemas selalu hadir di dalam hati Raffi. Ia tidak bisa menahan kegelisahannya. Apakah semua usahaku kali ini akan sia-sia seperti sebelumnya? Pikirnya. Namun, ia terus bekerja keras, tidak menyerah meskipun tantangan semakin berat. Setiap malam, ia tetap membuka buku-buku pertanian, berharap bisa menemukan sesuatu yang ia lewatkan. Waktu berlalu, dan akhirnya panen semangka pun tiba. Raffi memetik buah-buah semangka dengan harapan tinggi. Semangka-semangka itu terlihat lebih besar dibandingkan melon yang ia tanam sebelumnya. Kulitnya juga terlihat lebih cerah dan warnanya lebih merata. Mungkin kali ini berhasil, bisik Raffi kepada dirinya sendiri, meskipun rasa khawatir masih menggelayuti. Setelah dipanen, Raffi memotong semangka pertama untuk melihat hasilnya. Namun, rasa kecewa kembali datang. Semangka itu meski lebih besar, rasanya tetap tidak manis. Hanya ada sedikit rasa manis di bagian tengah, dan selebihnya terasa hambar. Kenapa hasilnya tetap begini? Pikirnya sambil menatap semangka itu dengan rasa putus asa. Raffi membawa semangka-semangka yang telah dipanen ke pasar, seperti sebelumnya. Ia merasa malas, tetapi ia tahu ia harus terus mencoba. Saat di pasar, pedagang-pedagang lain mulai mencicipi semangka yang Raffi tawarkan. Beberapa mengangguk, namun tidak ada yang tertarik membeli dalam jumlah banyak. Rasa kurang manis. Bro, semangka seharusnya lebih manis, kata salah satu pedagang dengan nada ramah, meskipun ia menolak membeli lebih banyak. Raffi menghela napas, merasa lelah. 2 bulan kerja kerasnya kembali berujung pada kegagalan yang sama. Meski begitu, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia tahu, untuk menjadi petani yang sukses, ia harus terus belajar dan tidak takut gagal. Ini bukan akhir, ini hanya bagian dari proses, pikirnya, meskipun rasa lelah dan kecewa memenuhi hatinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus mencoba, mencari tahu lebih banyak tentang cara menanam semangka yang benar. Raffi menyadari bahwa perjalanan bertani itu panjang, penuh liku, dan tak selalu mudah. Namun, ia bertekad untuk terus maju, meski dengan penuh kegelisahan di setiap langkah yang ia ambil. Raffi duduk di beranda rumah sambil memandangi buku harian ayahnya. Buku itu kembali menarik perhatiannya setelah panen semangka yang mengecewakan. Kali ini, matanya tertuju pada catatan yang berbicara tentang resep pupuk jumbo. Setelah berkali-kali membaca, ia mulai mencatat bahan-bahan yang disebutkan di dalamnya. Semuanya familiar, bahan-bahan yang biasa ia gunakan di kebunnya, kompos, pupuk kandang, dan beberapa campuran bahan kimia yang bisa meningkatkan kesuburan tanah. Namun, ada satu bahan yang cukup membingungkannya. Tulisan itu menyebutkan dengan jelas, gunakan mata air dari sendang dekat gunung. Raffi terdiam, mengernyitkan dahi. Apa maksudnya? Pikirnya. Ia sudah cukup lama tinggal di kampung ini, namun ia belum pernah mendengar tentang sendang yang dimaksudkan. Biasanya, yang ada hanya sumber mata air yang biasa, bukan sesuatu yang spesial atau berbeda. Merasa penasaran, Raffi berjalan mendekat ke arah kakeknya yang sedang duduk di kursi rotan tua, sambil menikmati secangkir teh. Kakek, Raffi memulai. Di sini ada sendang dekat gunung? Apa itu mata air yang dimaksud dalam catatan ayah? Pak Arman menatapnya dengan raut wajah yang agak cemas. Sendang itu, jangan ke sana. Nak, banyak dedemit di sana, jawab Pak Arman pelan, seperti mencoba menghindar dari pembicaraan tersebut. Raffi menatap kakeknya dengan bingung. Dedemit? Apa itu, kek? Tanya Raffi, tidak begitu memahami apa yang dimaksudkan oleh kakeknya.
Pak Arman menghela napas panjang dan menatap jauh ke arah pegunungan di kejauhan. Itu hanya cerita orang-orang tua. Katanya, sendang dekat gunung itu ada penunggunya. Banyak orang yang merasa ketakutan dan ada yang hilang ketika mencari air di sana. Raffi tersenyum kecil. Ia tidak terlalu mempercayai cerita-cerita seperti itu. Kakek, saya tidak percaya pada hal-hal seperti itu. Lagi pula, saya hanya ingin mengambil mata airnya. Mungkin ada yang bisa membantu tanaman saya tumbuh lebih baik. Jawabnya dengan tegas. Pak Arman tetap terdiam. Namun ia tidak mencegah Raffi. Ia hanya menatap cucunya dengan pandangan penuh kekhawatiran. Kalau kamu benar-benar ingin ke sana, hati-hati, nak. Jangan sampai kamu terjebak dalam cerita-cerita yang tidak jelas. Malam itu, Raffi tidur dengan perasaan campur aduk. Ada rasa penasaran yang mendalam tentang sendang itu. Mengapa ayahnya menulis tentang mata air tersebut? Apa yang membuatnya berbeda dari mata air lainnya? Raffi tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia merasa jika ia bisa mendapatkan air dari sendang itu, ia mungkin bisa memecahkan misteri pupuk jumbo dan meningkatkan hasil kebunnya yang selalu kurang maksimal. Pagi harinya, Raffi memutuskan untuk berangkat ke gunung. Ia mempersiapkan perlengkapan seadanya, membawa air minum dan sedikit bekal. Perjalanannya dimulai dengan semangat, meski rasa ragu masih menggelayuti hatinya. Ia berjalan menuju gunung, melewati pepohonan lebat yang semakin menebal seiring dengan pendakian. Di sepanjang perjalanan, Raffi merasakan hawa yang semakin sejuk, namun suasana menjadi semakin sunyi dan sunyi. Setelah beberapa jam berjalan, Raffi tiba di sebuah bukit kecil yang menawarkan pemandangan indah dari atas gunung. Di bawahnya, ia melihat sebuah sendang kecil yang terletak di antara batu-batu besar. Airnya mengalir jernih dan tenang, seperti tersembunyi di balik pepohonan rindang. Raffi mendekatkan diri ke sumber mata air itu, merasakan kehangatan sinar matahari yang jatuh di permukaan air yang jernih. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Meski tempat ini terlihat damai, ada semacam aura yang tidak biasa, sesuatu yang membuat kulit Raffi meremang. Ia tak bisa menahan rasa penasaran yang semakin besar. Saat ia mulai mengambil air dari sendang tersebut, tiba-tiba angin berhembus kencang, dan daun-daun mulai berdesir dengan suara yang aneh. Raffi menoleh, merasa seperti ada yang mengamatinya. Namun, ketika ia melihat sekelilingnya, tidak ada siapa-siapa. Hanya hutan dan keheningan yang menyelimuti. Raffi baru saja menyusuri jalan setapak kembali menuju kebunnya. Air dari sendang masih segar dalam wadah yang ia bawa. Namun, di tengah perjalanan yang sunyi, tiba-tiba ia mendengar suara tawa kecil yang riang. Suara itu datang dari arah belakang, dan Raffi menoleh dengan cepat. Di antara pepohonan, ia melihat seorang anak laki-laki yang tampak aneh, mengenakan pakaian seperti prajurit zaman kerajaan. Ia mengenakan jubah berwarna cerah, lengkap dengan sepatu bot tinggi yang tampak seperti pakaian dari masa lalu. Anak itu tersenyum lebar, dengan pipi yang sedikit tembam, tubuhnya gendut, dan wajahnya ceria. "Pak Dondon," kata anak itu dengan suara keras dan riang. "Apa kabar?" Raffi mengerutkan dahi, kebingungan. "Pak Dondon? Siapa kamu?" "Nak, aku bukan Pak Dondon." Anak itu terdiam sejenak, lalu tersenyum malu. "Oh, maaf, Kak. Aku kira itu bapakmu, Pak Dondon. Tapi, jika kamu bukan Pak Dondon, siapa namamu?" Raffi tertawa kecil, mencoba mengatasi kebingungannya. "Aku Raffi. Lalu kamu siapa, Nak? Dan dari mana datangnya?" Anak itu semakin tersenyum lebar. Aku tinggal di sini. Aku yang menjaga sendang ini agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak tahu caranya. Aku sudah lama di sini, mengawasi semua yang datang, agar air ini tidak jatuh ke tangan yang salah." Raffi terkejut, tak menyangka akan bertemu dengan seorang anak di tempat yang begitu terpencil. "Kamu menjaga sendang ini? Untuk apa?" Anak itu mengangguk serius, meskipun masih ada senyum di wajahnya. "Ya,
Aku menjaga air dari sendang ini agar hanya orang yang layak yang bisa memanfaatkannya. Air ini kuat, tapi hanya untuk yang tahu cara menggunakannya dengan bijak. Kalau tidak hati-hati, bisa berbahaya. Raffi merasakan suasana aneh di sekitarnya, tetapi rasa penasarannya lebih besar. Aku mendengar tentang mata air ini dari ayahku. Dia menulisnya dalam buku hariannya. Aku datang untuk mengambil airnya. Aku ingin membuat pupuk yang lebih baik untuk kebunku. Anak itu menatapnya tajam, seakan mengukur Raffi dengan matanya. Setelah beberapa detik, ia mengangguk dan berkata, "Aku dengar kamu niatnya baik. Kalau begitu, ambillah air ini, tapi ingat satu hal, jangan serakah. Ambil secukupnya. Dan rahasiakan semuanya. Jangan biarkan banyak orang tahu." Raffi mengangguk penuh semangat, merasakan beban tanggung jawab di bahunya. Aku berjanji tidak akan menyalahgunakan air ini. Terima kasih sudah mengizinkanku mengambilnya. Anak itu tersenyum, lalu tiba-tiba menghilang, seolah ditelan oleh udara yang sejuk di sekitar sendang. Raffi terkejut, menoleh ke sekeliling, tetapi tidak menemukan jejak kaki atau tanda-tanda anak itu lagi. Hanya ada hutan lebat dan sunyi yang mengelilinginya. Mungkin aku sedang berhalusinasi, gumamnya, mengingatkan dirinya sendiri bahwa kadang rasa lelah bisa membuatnya melihat hal-hal aneh. Namun, ia tahu bahwa ia harus segera kembali ke kebun. Dengan hati yang penuh pertanyaan, Raffi kembali ke kebunnya. Sampai di sana, ia segera menyiapkan bahan-bahan untuk membuat pupuk. Ia mengeluarkan kompos, pupuk kandang, dan bahan-bahan lain yang biasa ia gunakan, lalu mulai meraciknya sesuai dengan resep yang ditulis oleh ayahnya. Setelah mencampur semua bahan, Raffi menambahkan air dari sendang yang ia ambil tadi. Ketika ia menuangkan air dari sendang itu ke dalam campuran pupuk, ada sesuatu yang berbeda. Pupuk itu tampak lebih kental dan berwarna sedikit keemasan, seperti ada energi yang terkandung di dalamnya. Raffi merasa ada semacam keajaiban dalam setiap tetes air itu. Ini pasti yang ayah maksudkan, pikirnya. Dengan penuh harap, ia membawa pupuk tersebut ke kebunnya dan mulai menyiramkan pada tanaman yang sudah ia rawat dengan penuh perhatian. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi rasa percaya diri mulai tumbuh dalam dirinya. Mungkin, dengan ini, aku bisa membuat kebun ini tumbuh lebih baik, pikirnya. Hari-hari berlalu dengan Raffi terus merawat kebunnya. Ia tidak memberitahu siapapun tentang air dari sendang itu, sesuai dengan janji yang ia buat. Di dalam hatinya, ia merasa ada kekuatan luar biasa yang mengalir melalui tanaman-tanamannya. Setiap kali ia kembali memeriksa kebun, ia melihat pertumbuhan yang lebih cepat, daun-daun yang semakin hijau, dan buah-buahan yang mulai muncul dengan ukuran yang lebih besar. Namun, meski ada perubahan yang signifikan, Raffi juga merasa ada sesuatu yang mengganjal. Tanaman-tanamannya semakin subur, tapi kadang-kadang ia merasa seperti ada yang mengawasi dari jauh. Keanehan-keanehan kecil mulai terjadi, dan ia tak bisa menepis perasaan bahwa ada yang lebih dari sekadar pupuk yang ia buat. Semakin ia bekerja, semakin ia merasa terhubung dengan kebunnya dan dengan rahasia yang ia simpan tentang sendang itu. Raffi merasa puas dengan perkembangan kebunnya setelah menggunakan pupuk buatan ayahnya yang dicampur dengan air sendang. Meskipun ada perasaan cemas yang mengganjal, ia terus merawat tanaman-tanamannya dengan penuh perhatian. Namun, ia merasa perlu untuk mencoba hal baru, sesuatu yang lebih mudah dan cepat hasilnya. Setelah berpikir beberapa lama, akhirnya ia memutuskan untuk menanam pisang. Pisang dikenal sebagai tanaman yang mudah tumbuh, cepat panen, dan tidak memerlukan perawatan yang rumit. Dengan semangat baru, Raffi mulai menanam bibit pisang di lahan yang telah ia siapkan. Ia pun kembali menggunakan pupuk yang telah ia buat sesuai resep ayahnya, dengan bijak. Kali ini aku akan lebih hati-hati, pikirnya. Aku tidak ingin terlalu banyak berharap, tetapi juga tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Seminggu demi seminggu, tanaman pisang itu mulai tumbuh dengan cepat. Raffi memperhatikan bahwa batangnya menjadi lebih tebal, dan daun-daunnya tampak lebih hijau daripada sebelumnya.
Tanaman pisang itu seakan-akan merespons setiap sentuhan dan perhatian yang diberikan oleh Raffi. Ia terus menyiramnya, memberi pupuk, dan memastikan pisangnya mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Dalam hati, Raffi berharap hasilnya akan lebih baik daripada panen sebelumnya. Namun, yang ia temui saat tiba musim panen benar-benar di luar perkiraannya. Pisang-pisang yang tumbuh di kebunnya bukan hanya besar, mereka raksasa. Buah pisang yang biasanya berukuran kecil hingga sedang, kali ini tumbuh sangat besar, lebih besar dari ukuran normal. Setiap tandan pisang seakan lebih berat dan lebih panjang dari yang pernah ia lihat. Raffi ternganga, tidak percaya dengan apa yang ada di depannya. Buah pisang itu tampak seperti buah yang tumbuh di negeri dongeng, lebih besar daripada pisang-pisang yang biasanya ditemukan di pasar. Raffi memutuskan untuk memetik beberapa tandan pisang dan mencicipinya. Begitu ia menggigit pisang pertama, rasa yang luar biasa mengalir ke mulutnya. Rasanya manis, lembut, dan begitu segar, hampir tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia merasa seperti merasakan rasa kebahagiaan dan kelezatan yang luar biasa. Pisang itu tidak hanya besar, tetapi juga memiliki kualitas rasa yang membuatnya sangat berbeda dari pisang biasa. Tanpa menunggu lama, Raffi memutuskan untuk membawa pisang-pisang itu ke pasar. Ia merasa bahwa buah yang luar biasa ini harus diperkenalkan kepada orang lain. Sesampainya di pasar, Raffi langsung membuka lapaknya, meletakkan pisang-pisang besar itu dengan hati-hati. Begitu pembeli melihat pisang-pisang itu, mereka langsung berebut untuk membelinya. Tidak hanya karena ukuran pisangnya yang luar biasa, tetapi juga karena rasa yang mereka rasakan begitu berbeda. Salah seorang pembeli, yang tampaknya seorang pedagang buah, mendekat dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. "Ini pisang dari mana? Bagaimana bisa sebesar ini? Saya belum pernah melihat pisang sebesar ini sebelumnya. Apa rahasianya?" Raffi terdiam sejenak, berpikir keras. Ia mengingat pesan dari bocah yang menjaga sendang itu. "Rahasiakan ini. Jangan beritahu siapapun." Raffi merasa terikat pada janji yang telah ia buat. Ia tidak bisa menceritakan semuanya, meskipun ia tahu ini adalah kesempatan untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Setelah beberapa detik berpikir, ia akhirnya menjawab dengan percaya diri. "Oh, ini hasil dari rekayasa genetik. Aku melakukan beberapa eksperimen di kebun dan mencoba beberapa metode baru. Rasanya memang berbeda dari pisang pada umumnya." Pedagang itu mengangguk, terkesan dengan jawaban Raffi. "Hebat. Saya pasti akan kembali lagi untuk membeli lebih banyak. Orang-orang pasti akan berebut membeli pisang seperti ini." Raffi hanya tersenyum sambil mengangguk. Ia merasa sedikit bersalah karena tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi ia juga merasa bahwa ia sudah melakukan apa yang seharusnya. Janji yang ia buat kepada bocah itu, menjaga rahasia sendang dan pupuk buatan ayahnya, terlalu berharga untuk dilanggar. Jadi, meskipun ia merasa ada sedikit beban di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah yang benar dengan tetap menjaga rahasia itu. Hari demi hari, pisang-pisangnya terus terjual habis di pasar. Raffi mulai dikenal sebagai penjual pisang dengan buah raksasa yang tak hanya besar, tetapi juga memiliki rasa yang luar biasa. Namun, meskipun ia meraih kesuksesan, ia mulai merasakan ada sesuatu yang lebih dalam yang harus ia temukan. Keajaiban ini, yang berasal dari pupuk dan air sendang, rasanya tidak hanya tentang keuntungan semata. Ada sesuatu yang lebih misterius dan mungkin lebih berbahaya di balik semua ini. Setiap kali ia menyiram kebunnya, ia merasa seperti ada kekuatan yang tidak tampak mengalir di dalam tanah, memberikan kekuatan yang luar biasa pada tanaman-tanamannya. Raffi tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ia sedang berhubungan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pertanian. Namun, ia juga tahu bahwa ia telah berjanji untuk tidak membocorkan rahasia itu. Ia harus terus menjaga kebunnya, sambil mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di balik keajaiban ini. Raffi yang dikenal sebagai pemilik tanaman buah berukuran jumbo. Buah-buahnya yang besar dan manis membuat nama Raffi terkenal di seluruh penjuru desa, bahkan menarik perhatian warga dari luar kota yang datang jauh-jauh untuk mencicipinya. Setiap kali diwawancarai oleh para jurnalis atau pengunjung,
Raffi selalu menjawab dengan jawaban yang sama. Rahasia saya adalah genetik. Meski begitu, banyak yang penasaran dan bertanya-tanya lebih lanjut. Tidak hanya tentang bibit tanaman yang digunakannya, tetapi juga tentang cara perawatannya yang luar biasa. Namun, Raffi tidak pernah membocorkan satupun rahasia lebih dalam. Ia tak pernah menceritakan tentang pupuk khusus yang diberikan oleh ayahnya, yang sudah diturunkan turun-temurun. Pupuk itu tak hanya mengandung unsur-unsur alamiah yang sangat langka, tetapi juga diberkati dengan doa-doa yang diwariskan turun-temurun. Yang paling dijaga Raffi adalah rahasia tentang sebuah sendang air ajaib yang terletak di dekat kaki gunung. Sendang itu adalah sumber dari segala keberkahan yang dimiliki oleh tanaman buahnya. Air sendang itu, yang hanya bisa diakses dengan izin khusus, dipercaya dapat mempercepat pertumbuhan tanaman menjadi lebih subur dan besar. Namun, Raffi telah berjanji untuk menjaga rahasia tersebut. Janji itu ia buat dengan seorang bocah kecil laki-laki yang menjaga sendang tersebut. Bocah itu, yang merupakan penjaga air sendang dari generasi ke generasi, mengingatkan Raffi akan pentingnya menjaga kepercayaan dan tradisi. Ia percaya bahwa air sendang tersebut adalah pemberian dari alam yang harus dijaga dengan hati-hati, dan Raffi, sebagai orang yang memiliki pengetahuan lebih tentang dunia pertanian, harus menjaga agar rahasia tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah. Suatu hari, seorang jurnalis yang penasaran mendatangi Raffi, mencoba membujuknya untuk membocorkan rahasia yang lebih dalam. Namun, dengan tegas Raffi menjawab, "Saya tidak bisa mengungkapkan lebih banyak, karena saya sudah berjanji pada seseorang untuk menjaga rahasia ini." Tahun demi tahun berlalu, dan meskipun Raffi tetap menjadi petani yang sangat sukses, ia tidak pernah melanggar janjinya. Keberhasilannya tidak hanya terletak pada kualitas buah yang ia hasilkan, tetapi juga pada kehormatan yang ia pertahankan. Di balik setiap buah jumbo yang dihasilkan, ada kisah tentang kesetiaan pada janji yang tak pernah ia lupakan. Dan hingga kini, siapapun yang mendatangi desa itu dan mencicipi buah jumbo Raffi, akan merasakan manisnya bukan hanya dari buahnya, tetapi juga dari sebuah janji yang dipertahankan dengan sepenuh hati, sebuah janji yang melibatkan alam, tradisi, dan kepercayaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun.